Bacaan untuk renungan diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita masih berhimpun di sini. Sesudah hampir 3 tahun kita ibadah di rumah karena COVID-19, sehingga kita belum ke gereja. Marilah kita mengikuti kebaktian ini dengan seksama. Peliharalah kasih persaudaraan. Itulah nats bacaan kita yang pertama tadi. Ada 2 kata yang diminta buat kita yang harus kita perhatikan dalam nats ini, yaitu kasih dan persaudaraan. Yang pertama mengenai kasih. Kasih adalah karakter utama yang harus dimiliki setiap orang percaya. Mengapa demikian? Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan, lebih mulia dari karunia Roh Kudus, sebab kasih tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Dalam bahasa Gerika atau Gorik terdapat 3 macam kasih. Yang pertama, kasih eros, yaitu kasih yang didasari kepada hawa nafsu. Yang kedua, kasih filio, yaitu kasih manusia secara alamiah. Sedangkan yang ketiga adalah kasih agape, yaitu kasih yang berdasarkan anugerah Tuhan semata. Dalam kehidupan orang bijak, orang banyak, maka kasih eros dan kasih filio ini sangat dominan di dalam kehidupan manusia. Manusia umumnya didasari kepada kepentingan tertentu. Ada keperluan, ada keuntungan, ada motivasi tertentu, barulah ada timbul kasih, hukum sebab akibat, atau untung rugi atau profit and loss. Itulah dasar hukumnya. Sedangkan kasih agape adalah kasih yang datangnya dari anugerah Tuhan. Tidak ada udang di balik batu, indah dan gratis. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Demikianlah kita mengenal kasih yang datangnya dari Allah, sehingga Musa juga mengingatkan bangsa itu, bangsa Israel, agar mengasihi Tuhan, yang ditulis di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-5 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam pengajarannya, Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat yang berkata kepadanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sesungguhnya ahli Taurat itu hanya ingin mencobai Yesus saja. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tertulis di dalam Matius 22 ayatnya 37 sampai dengan ke-40. Sampai di sini kita bisa membedakan apa arti kasih yang dikelompokkan menjadi kasih yang berasal dari dunia ini dan kasih yang datangnya dari Tuhan Allah. Yang kedua, sekarang kita membicarakan arti dari persaudaraan dalam konteks nats kita hari ini, kasih dan persaudaraan. Peliharalah kasih dan persaudaraan. Dengan apakah dan bagaimanakah kita mengenal yang namanya saudara? Apakah kita melihat dengan pendekatan hubungan darah atau badaniah? Ataukah kasih agape? Mari kita lihat dari segi kekerabatan dan hubungan darah dulu. Dengan bagaimanakah kita seharusnya berlaku dan berperilaku. Kita umpamakan saja dengan persaudaraan di dalam tubuh kita ini. Semua anggota tubuh dalam badan kita ini masing-masing melaksanakan tugasnya tanpa ada protes-protes. Kita lihat dari mulai kepala sampai dengan ujung kaki. Itulah organ-organ tubuh kita. Ada mata, ada tangan, kuping, dan lain-lainnya. Yang pertama, coba kita perhatikan kedua kaki. Kedua kaki kita tidak pernah mengeluh mengangkat beban tubuh kita. Walau setiap saat berat badan kita bertambah, kaki kita tidak pernah mengeluh. Kedua kaki juga bekerja sama, gak ada yang mogok, gak ada yang jika pun sesuatu waktu kaki kanan atau kaki kiri kita sakit, maka salah satu dari kaki itu tabah melaksanakan tugasnya tanpa keluhan. Yang kedua, demikian juga kedua tangan. Mereka bahu-membahu mengangkat beban atau sesuatu yang dan tidak pernah protes antar sesama tangan kanan atau tangan kiri. Mereka tidak pernah mogok dan tidak pernah protes ataupun marah-marah. Kita lihat yang ketiga, mata, hidung, kuping, dan juga anus. Semua mempunyai tugas tersendiri dan masing-masing semua tulus. Tidak pernah iri kepada saudara atau organ lainnya. Tidak ada yang merasa dia lebih penting dari yang lain. Yang keempat, bahkan paru-paru, ginjal, dan jantung tidak pernah berhenti bekerja siang dan malam selama 24 jam penuh. Toh dia tidak mengeluh kepada organ-organ lainnya yang mendapat jatah istirahat. Lalu seperti apalah tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah landai saja atau monoton saja? Ternyata mereka punya gaya masing-masing. Cobalah kita perhatikan kelima jari tangan kita. 5 jari tangan kita. Yang kiri ataupun yang kanan. Di antara mereka berlainan panjangnya dan besarnya. Walaupun kadang-kadang ada yang sama panjang antara jari manis dengan jari telunjuk. Mari kita lihat masing-masing fungsi daripada jari kelima itu. Yang pertama, kita lihat si kelingking. Si kelingking yang kecil. Lebih kecil dan kurus. Inilah si bungsu yang selalu penurut dan tidak neko-neko. Ada jari manis.
orang kaya yang suka menggaya. Dia suka pamer cincin berlian, cincin emas, atau cincin lainnya, termasuk batu mulia yang lainnya. Tetapi dia tinggi hati dan dia sombong karena dia kaya raya. Dia mempunyai emas dan batu mulia lainnya. Mari kita lihat yang ketiga, jari tengah. Dia besar dan tinggi. Dia ini orang pintar. Sebagaimana penengah, dia selalu berada di antara keempat saudaranya yang lain. Dia menjadi penengah. Coba kita lihat jari yang keempat, jari telunjuk. Inilah si gagah berani yang temperamen seperti orang darah tinggi. Otaknya seperti didengkul. Belum tahu benar atau salah. Dia selalu marah-marah. Dia selalu nunjuk-nunjuk dan membentak-bentak saja. Itulah kerjanya si jari telunjuk. Mari kita lihat jari yang kelima, jempol. Lihatlah si jari jempol. Perawakannya pendek, tidak tetapi gempal dan berwibawa. Dia agak menjauh dari keempat saudaranya yang berdiri bagaikan menggosip. Tangannya dia tersendiri, dia berada di antara, tidak mendekat kepada saudara-saudara yang empat itu. Karena nanti kalau terlalu dekat, dia dibilang menjadi pilih kasih. Tetapi kalau dia mengumpulkan keempat saudaranya menghadap, maka keempat saudaranya itu akan hormat dan menunduk kepadanya, dan hanya dia sendiri yang berdiri tegak. Cobalah kita perhatikan jari kita itu. Keempat saudaranya ini menunduk kepadanya, dan hanya dia sendiri yang berdiri tegak, dan dia kelihatan sangat besar dan berwibawa. Si pendiam masa bodoh, si kaya yang centil, dan si orang pintar juga orang yang pemarah-marah, yang suka tunjuk-tunjuk orang. Semua tunduk kepadanya karena dialah yang dikuasakan mewakili keluarga itu, karena dia punya cap kuasa, yaitu sidik jari. Siapakah kita di antara kelima jari itu? Marilah itu kita renungkan. Demikianlah seharusnya persaudaraan itu teratur dan tentram, sehingga tidak ada celah si penggoda atau iblis itu mengoyak-oyak persaudaraan kita. Tetapi seringkali kita lihat di luaran sana, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, iri atau latih. Saya ulangi, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sekarang ini sulit rasanya menemukan kasih yang benar-benar tulus dan murni. Sebab kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Sehingga orang tidak lagi peduli dengan sesamanya, karena semua hanya terpusat kepada kepentingan dirinya sendiri. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat baik. Tertulis di dalam Lukas 7 ayatnya ke-47. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, itulah inti daripada kasih. Kita membutuhkan kasih agape, kasih Tuhan yang sempurna. Untuk itulah Yesus rela datang ke dunia dan rela mati di kayu salib, supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita dan dicurahkan ke dalam hati kita masing-masing. Demikian renungan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan renungan ini dalam hati kita.
Amin.